Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwanto Jahuno. Saya dari kelas MPI 5A. Dan materi saya ini materi fikih tentang Islam, iman, dan ihsan oleh Ridwanto Jahuno. Ini NIM saya Pak 14102101. Yang pertama yaitu apa itu fikih? Fikih adalah menurut bahasa secara harfiah berarti pemahaman yang mendalam suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih secara terminologi yaitu fikih adalah suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil Al-Quran dan hadis. Contoh, dalil tentang jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, ini adalah hukum fikih atau hukum fikih yang diperoleh melalui dalil dari Al-Quran. Sedangkan dari hadis yaitu an-nazafatu minal iman, al-haya'u minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, atau malu merupakan sebagian daripada iman. Ini adalah merupakan fikih yang diperoleh dari dalil hadis. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama yang saya bahas adalah Islam. Apa itu Islam? Jadi menurut slide yang saya buat, Islam adalah menurut bahasa adalah berasal dari kata salama yaslam yang artinya keselamatan. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang menjamin keselamatan bagi siapa yang benar-benar masuk di dalamnya dan merupakan agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat saya jelaskan kembali bahwa dalam bahasa Arab salama yaslam itu artinya keselamatan, sedangkan menurut istilah adalah agama yang menjamin keselamatan. Tapi saya garis bawahi ya di sini, yaitu siapa yang benar-benar masuk di dalamnya. Artinya bukan semua orang yang Islam itu sudah dijamin selamat, tidak. Bagaimana agar orang Islam itu bisa selamat? Yaitu dengan benar-benar masuk di dalamnya secara kafah, artinya menyeluruh, tidak setengah-setengah. Contohnya dalam ibadah puasa, dia puasa hanya 3 hari pertama dan 3 hari terakhir, terus merayakan lebaran. Nah, ini kan tidak masuk akal. Dia memang melaksanakan puasa tapi tidak sepenuhnya. Kalau dia tidak berhak merayakan hari tidak berhak merayakan hari lebaran. Kenapa? Karena dia puasanya cuma 3 hari pertama dan 3 hari terakhir. Dia maunya cuma enak. Inilah yang dikatakan dengan masuk Islam yang tidak benar-benar. Bagaimana yang benar-benar? Yaitu dengan puasa selama sebulan penuh. Bagi laki-laki dan bagi perempuan ada jadwal-jadwal tertentu yang bisa puasa dan tidak bisa puasa. Dan Islam juga adalah agama yang mengimani satu Tuhan. Artinya dia hanya menyembah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke pokok pembahasan. Kita akan membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam itu kalau dalam bahasa Arabnya atau dalam hadisnya itu bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa aqimis shalah wa itaiz zakah wa siyamur ramadan wa hifzul bait. Nah, ini artinya rukun Islam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita jelas tahu apa itu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Sholat ada 5 waktu: Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib.
Ini termasuk dalam rukun Islam dan wajib, dan hukumnya wajib dikerjakan, dan jika tidak dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Kemudian membayar zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan. Ya, yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini yang saya sempat singgung tadi, berpuasa di bulan Ramadan, yang artinya ini merupakan rukun dari Islam. Jadi, jika kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka Islam kita belum sempurna, karena rukun dari Islam itu belum semuanya kita terapkan. Dan yang terakhir adalah naik haji bagi yang mampu. Naik haji bagi yang mampu itu bisa dikatakan rukun Islam. Kenapa? Karena ketika kita sudah memiliki kemampuan untuk naik haji, ingat, saya garis bawain bagi yang mampu di sini bukan hanya mampu dalam finansial, tapi juga mampu dalam intelektual, mental. Mengapa saya katakan mampu dalam intelektual atau mental? Soalnya kalau dia melaksanakan haji terus intelektualnya tidak ada, dia tidak tahu apa tentang haji, mau ngapain kan? Terus tentang mental, kalau misalnya orangnya lumpuh, penakut, itu kan belum siap, belum mampu untuk menunaikan haji. Jadi seperti itu. Kemudian kita ke pokok pembahasan yang kedua, ini iman. Apa itu iman? Iman menurut bahasa Arab artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Jadi iman itu bukan hanya sekedar ucapan, saya beriman, tapi hatinya tidak. Ya, jadi iman itu mencakup semua, baik hati, lisan maupun perbuatan. Kita ke rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas, memang kita harus beriman kepadanya. Kenapa? Karena memang Dia yang sudah menghidupkan kita. Kemudian iman kepada malaikat. Ada 10 malaikat, diantaranya adalah malaikat Ridwan dan malaikat Malik, dan malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah ada, pertama ada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Inilah 4 kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi ada 25. Nabi dan Rasul itu semuanya ada 25. Kemudian iman kepada hari akhir. Kapan hari akhir itu terjadi? Tidak ada yang tahu, tapi sudah diberikan tanda-tandanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada takdir yang baik dan yang buruk, artinya beriman kepada qada dan qadar. Kemudian kita kembali ke pokok pembahasan yang terakhir, ini ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan menurut bahasa adalah kesempurnaan, sedangkan menurut istilah adalah menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Dan jika masih belum mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Atau dalam bahasa Arabnya, ihsan adalah an ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Itu arti dari semua yang tertulis di sini. Artinya, ketika kita menyembah Allah, ketika kita sholat, berzikir, melakukan amal-amal baik, itu seakan-akan kita harus melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Agar terjadinya kehusuan yang kita dapatkan dan pahala kita lengkap dan tidak kurang sama sekali. Mungkin demikian yang dapat saya bawakan, Pak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.